Kembali lagi kita membahas mengenai resiko gagal bayar pinjaman online ya. Kali ini kita akan membahas aplikasi pinjaman online yang bernama Julo. Sebelumnya untuk kamu yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk subscribe ya channel ini biar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi yang menarik terkhusus buat kalian semua mengenai keuangan, termasuk pinjaman online seperti ini, investasi saham, dan masalah-masalah keuangan lainnya. Oke. Di sini saya sedikit cerita, saya menggunakan aplikasi Julo kurang lebih dari 2 tahun ya. Dan pembayaran cicilan saya tidak pernah telat. Sampai pada akhirnya bulan Januari kemarin saya menyerah karena percuma, saya rasa. Pada akhirnya sering gali lubang dan tutup lubang ya, dan semakin menambah, semakin banyak. Akhirnya malah bukannya menyelesaikan masalah, malah menumpuk masalah ya. Oke. Cicilan yang tidak bisa saya bayar itu adalah sekitar 7 juta lebih ya. Hampir 8 juta seperti yang kalian lihat di layar sini. Ini adalah surat peringatan dari Julonya sendiri kepada saya. Ini saya dapatkan setelah kurang lebih 66 hari keterlambatan. Itu sama 2 bulan lebih lah, 2 bulan lebih. Oke. Buat kamu yang ada niat untuk galbay pinjaman online Julo, atau memang kalian sudah tidak mampu bayar atau tidak mau gali lubang tutup lubang, di sini saya akan sedikit cerita apakah yang terjadi jika saya terlambat membayar. Oke, makanya oleh sebab itu jangan lupa untuk video ini jangan di skip-skip ya, biar lebih jelas. Oke, saya mulai dari 1 minggu pertama telat bayar. Ketika kamu telat bayar 1 minggu, itu kamu akan sering mendapatkan telepon dari pihak Julo, dari debt kolektornya atau DC-nya ya. Teleponnya itu bukan melalui WhatsApp ya, tapi telepon biasa, telepon GSM, dan kalian juga akan dikirimin pesan itu satu hari itu satu kali melalui aplikasi WhatsApp pesan. Terkadang dia juga bisa mengirim pesan kepada kita melalui SMS ya, seperti itu di 1 minggu pertama. Akan tetapi bahasa mereka ini sopan maksud saya tidak seperti aplikasi KTA Kilat yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, buat kamu jika memang ada niatan masih membayar, sebaiknya kalian respon setiap mereka mengirim pesan di WhatsApp ya, direspon melalui WhatsApp aja, kalau telepon jangan. Kalau telepon beda cerita, nanti kalian malah kebingungan menjawab ketika DC-nya bicara sama kalian. Kalau di WhatsApp kan, di pesan, kita bisa lebih leluasa untuk memikirkan kata demi kata membalas debt kolektornya. Oke. Jika kamu memang niat galbay atau nggak ada niat untuk bayar lagi, sebaiknya nggak usah direspon karena bakalan panjang. Itulah pada intinya. Nah, ketika kamu 1 bulan telat membayar tagihan atau cicilan itu tadi, kamu akan dikirimin pesan setiap hari, itu bisa sampai 5 kali. 5 kali melalui WhatsApp ya, dan SMS terkadang, dan juga terkadang kalau untuk teleponnya mungkin setiap 1 jam 1 kali. Oleh sebab itu jika sudah telat 1 bulan, alangkah baiknya kalian itu ganti nomor saja jika memang niat tidak melunasi. Kemudian telepon kontak darurat di 1 bulan pertama, kontak darurat kalian itu bakal dihubungi. Jadi ingat-ingat nih, kalian itu naruh kontak siapa aja di kontak darurat dulu. Kalau nomor kakak, ibu, atau teman, siap-siap aja. Mereka juga akan diteror habis-habisan itu. Cuman bahasanya memang sopan. Tapi kalau ditelepon terus-menerus bakal ribet juga kan. Oke.
Itu 1 bulan pertama. Lalu 2 bulan. Setelah 2 bulan kamu telat membayar pinjaman online di Julo, itu pesan yang melalui WhatsApp tadi itu sudah mulai berkurang ya. Berkurang, namun untuk telepon itu masih sering. Malah itu saya rasa lebih barbar lagi dia kalau sudah telat 2 bulan. Teleponnya itu bisa sampai 1 menit itu, misalnya kita reject itu, tiba-tiba masuk lagi, ada lagi nomor baru, nelpon. Pokoknya ribet lah. Tapi jika kamu memang sudah mengganti nomor dari awal, maka saya rasa aman saja. Aman saja, nggak ada terganggu lah. Nah, yang dipertanyakan oleh orang banyak itu apakah debt kolektornya akan datang ke tempat kalian, atau ke tempat kerja kalian. Itu belum atau tidak ada sih kalau untuk saya sendiri yang berada di luar Pulau Jawa ya, di Kalimantan. Akan tetapi saya juga punya teman nih, teman di kerjaan, dia itu orang Surabaya kota, dia tinggal, dia itu galbay juga, galbay sebanyak 12 juta di aplikasi Julo ini. Sampai saat ini kurang lebih hampir 3 bulan masih aman sih, tidak ada sama sekali debt collector yang ke rumah, padahal cicilannya itu tidak ada dibayar sama sekali, baru pinjam fresh, nggak ada dibayar sama sekali, 1 juta pun tidak ada masuk dari yang 12 juta itu tadi. Oke, kalau kalian yang di daerah Jakarta kemungkinan bisa ada debt kolektornya, karena seperti yang kita ketahui memang aplikasi ini kan berpusatnya juga di Jakarta. Nah, buat kawan-kawan yang sudah galbay Julo, bisa dong dibantu untuk berkomentar jika memang debt kolektor ada ke rumah kalian atau ke tempat kerja kalian. Oke, itu adalah yang kedua bulan ya. Saat memasuki periode bulan ketiga, telat membayar aplikasi Julo, kalian akan sangat jarang menemui pesan ya. Pesan di WhatsApp itu sudah jarang, malah tidak ada sama sekali lagi. Kalau ada itu pun saya rasa dari awal bulan kemarin itu nggak ada sih, nggak ada sama sekali. Kan tetapi untuk yang telepon sama SMS sering telepon ini masih, waduh, nggak bisa kebendung untuk teleponnya. Saya juga seperti yang kalian lihat ini mode pesawat, ini mode pesawat. Kalau saya aktifkan ini otomatis ini rame ini handphone saya, udah kayak selebriti saja. Oke, lanjut. Di bulan ketiga kalian juga akan menerima email yang seperti ini, ini semacam, saya tidak mengerti ya apakah beneran. Yang pastinya mereka akan menginformasikan bahwa mereka sudah mengirim data kita di bulan ketiga ini ke OJK. Jadi nama kita ini akan terblacklist atau masuk database-nya OJK. Ketika masuk database-nya OJK, otomatis kalian tidak bisa sama sekali pinjam lagi ya. Kalian di lembaga manapun nggak bisa pinjam. Dan setelah itu nama kalian juga akan masuk ke fintech data center. Fintech data center itu adalah semacam wadah untuk perusahaan-perusahaan pinjaman online ini. Di sini ada nama-nama orang yang telat bayar atau galbay di aplikasi mereka. Jadi dikumpulin di situ jadi satu. Jadi jika kamu berpikir kamu sudah galbay di Julo, pinjam misalnya di Kredipo atau pinjam di Akulaku, itu otomatis udah nggak bisa ya. Oleh sebab itu jika kamu memang galbay, menurut saya rugi kalau hanya satu aplikasi. Misalnya Julo aja kamu galbay, kamu bakalan rugi karena namamu bakalan rusak. Rusaknya itu langsung di semua lembaga keuangan, termasuk bank ya. Kamu mau pinjam motor saja, kredit motor itu nggak bakalan bisa. Oke, itu jika masuk ke OJK sudah datanya lebih dari 3 bulan.
penagihan juga tidak ada, tapi bunga akan terus berjalan. Bunga akan terus berjalan dan kamu tidak bisa pinjam sama sekali. Nah, untuk debt collector saya rasa memang aman jika kalian di luar Jakarta ya, di luar tempat wilayahnya mereka. Oke, mungkin sekian dari saya mengenai pengalaman gagal bayar aplikasi Julo. Semoga bisa membantu buat kalian yang memang sudah capek bayar pinjol ini, entah Julo atau yang lainnya. Daripada gali lubang tutup lubang, ya mending sekalian digalbay aja ya, biar damai gitu. Oke, sekian dari saya dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian biar mereka tidak khawatir atau tidak tertekan jika mereka melakukan galbay di aplikasi Julo. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis.